Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita hari ini berjumpa dalam Sekolah Minggu GKI Ambarawa Online. Sebagai informasi, kali ini sudah mulai onsite untuk Sekolah Minggu di GKI Ambarawa. Tapi untuk yang berhalangan, kita masih tetap terus bersukacita bersekolah minggu melalui Sekolah Minggu Online ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau menyiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semuanya ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau membawa ucapan syukur kami melalui pujian kami, melalui hati yang tenang untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan kami mau bersukacita dalam sekolah minggu online ini. Tuhan tolong, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau bersukacita. Kalau kita bersukacita itu apa artinya? Kita bebas dari pergumulan, kita tidak khawatir akan apapun, begitu? Oh, belum tentu ya anak-anak. Kita bersukacita di dalam Tuhan, tapi kita mungkin masih punya pergumulan. Kita masih memikirkan berbeban berat, ataupun kita kan masih punya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita, memelihara kita. Seperti tema hari ini, berharap pada pimpinan Tuhan. Di tengah segala pergumulan dan kekhawatiran kita bersukacita karena kita memiliki Allah yang berkuasa. Kita tidak perlu khawatir. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga akan memelihara. Nah, jangan kamu khawatir karena ada Bapa di surga yang memelihara. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama sekali lagi ya. Nah, pada bait yang kedua kita akan berkata, aku tidak khawatir. Yuk kita mulai nyanyikan lagu ini ya. Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga akan memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga akan memelihara. Nah, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu siapa yang memegang hari esok kita,
Kita tidak perlu khawatir karena kita tahu Allah yang memegang hari esok kita. Siapa yang memegang hari esok kita? Allah kita yang berkuasa. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Nah, kita bersyukur kita memiliki Allah yang memimpin masa depan kita, Allah yang memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita, dan Allah yang mengasihi kita. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah mengikut Dia dengan setia, mengikut Dia dan percaya sepenuhnya, berharap terus kepadanya. Dengan jalan beserta dengan Yesus, kita bisa menghadapi semuanya. Jalan serta Yesus. Lagu ini juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom anak-anak, yuk sekarang sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum Pak Hernadi membaca atau mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Pak Hernadi mau tanya dulu sama kalian ya. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Kesulitan tuh maksudnya misalnya seperti ini. Sulit belajar karena sakit. Mungkin pernah ya, karena sakit, pusing, sakit kepala sehingga kita tidak bisa konsentrasi dan kesulitan belajar. Kita juga sulit mengerjakan tugas sekolah karena kita tidak punya peralatan atau perlengkapannya. Sulit mengerjakan tugas. Sulit berteman karena kita ini pemalu. Sulit menjadi kakak
Karena adik kita itu nakal banget, suka mengganggu. Jadi kita ingin rasanya tuh mau bertengkar terus sama adik. Nah, itu menjadi kesulitan. Pernah mungkin ya? Atau juga anak-anak mungkin pernah merasa takut tidak naik kelas, atau takut nilainya jelek, atau takut yang lainnya, takut sendirian di rumah, takut ditinggal bapak atau ibu, ayah, ibu ketika pergi, atau juga takut tidak punya teman. Ya karena tadi itu ya, kita mungkin pemalu, kita ini juga orangnya lebih kecil daripada teman-teman yang lain, jadi takut punya teman. Nanti kalau saya ejek-ejek terus bagaimana? Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam segala kesulitan dan ketakutan kita itu, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin segenap hidup kita ini dari berbagai situasi. Tuhan memimpin dan menyertai kita. Nah, seperti yang dialami oleh para murid. Seperti apa? Yuk kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus melaksanakan tugas mereka dengan baik. Setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dengan semangat memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Namun mereka menghadapi kesulitan. Saat para murid sedang menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, mereka ditangkap oleh para pemimpin agama. Para murid dikurung dalam penjara. Namun pada malam hari terjadi peristiwa ajaib. Malaikat mendatangi penjara itu melepaskan para murid. Seharusnya mereka kabur. Ini kan kesempatan melarikan diri supaya tidak tertangkap lagi. Tapi malaikat menyuruh mereka, "Pergilah ke bait suci, kabarkan lagi tentang Yesus." Bukankah di sana bisa ditangkap lagi? Tapi mereka tidak takut, walau mereka akan kembali mengalami kesulitan saat memberitakan Tuhan Yesus. Mereka percaya kalau Tuhan memimpin hidup mereka dalam segala situasi. Maka pagi harinya, mereka pergi ke bait suci lagi, mereka memberitakan kabar tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus dengan semangat. Nah, anak-anak, kita mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, seperti para rasul tadi ya. Mereka mengalami kesulitan ketika memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin kita juga takut mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sakit, tidak naik kelas, diejek atau dibully teman, ditinggal orang tua, dimusuhi. Tapi Tuhan memimpin hidup kita dalam segala situasi, anak-anak. Jadi Tuhan akan membela dan menolong kita. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, orang tua, guru, teman, tetangga, orang dewasa lainnya, untuk melakukannya. Ada ayat super nih anak-anak ya, dari Yesaya 41 ayat 13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Wah, luar biasa ya. Di situ ayat itu menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Karena itu jangan takut. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Ya, anak-anak, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kami dalam segala situasi. Karena itu ketika kami mengalami kesulitan, bahkan ketika kami merasa takut, kami percaya
Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela, karena Tuhanlah yang memimpin hidup kami dalam segala situasi. Sama seperti para murid yang tetap semangat melakukan tugas mereka walaupun mengalami kesulitan, kiranya kami pun juga demikian. Kami tetap bersemangat belajar, tetap bersemangat sebagai kakak, tetap bersemangat untuk melakukan yang baik, tetap bersemangat dan berani walaupun ditinggal di rumah sendirian, tetap semangat walaupun sakit dan kesulitan-kesulitan lain, kami tetap bersemangat karena Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menolong anak-anak semuanya, termasuk juga Pak Hernadi. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membuat aktivitas. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau membuat aktivitas. Nah, apa aktivitasnya ya? Sesuai firman Tuhan tadi bahwa Tuhan itu senantiasa memimpin hidup kita apapun kondisinya. Nah, kita mau buat aktivitasnya. Seperti apa ya? Seperti ini, kita mau buat bunga. Nah, karena di rumah adik-adik kalau tidak ada printer, di sini bisa ditulis apa sih yang membuat adik-adik itu menjadi takut, tidak semangat. Tapi percaya saja bahwa kuasa Tuhan, kuasa Yesus mampu untuk menolong kita. Yuk kita buat ya. Siapkan kertas, kemudian kita buat bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelopak bunga, kemudian kita gunting. Guntingnya pelan-pelan ya anak-anak semua. Nah, sudah jadi. Kita mau tulis apa sih yang menjadi kesusahan kita, ketakutan kita. Nah, kita mau tulis diejek, kemudian sakit, sedih, dimarahi, dibenci, nah, dibully. Nah, adik-adik sudah tulis sini semua. Tapi misalkan adik-adik hanya ada 3 juga boleh. Mau diisi semua boleh. Adik-adik hanya punya mau nulis 2 juga boleh. Kemudian ini dibalik, di tengah-tengah ditulis kuasa Yesus. Nah, kuasa Yesus. Kemudian adik-adik bisa warna, kasih hiasan kelopak bunganya.
Sudah, kemudian dilipat. Kita mau bersama dengan Tuhan Yesus itu, rasa sakit kita, dibenci, diejek, itu akan hilang. Tuhan akan berikan penolong buat adik-adik melalui kuasa Yesus, lewat keluarga, lewat teman-teman, lewat saudara. Terakhir, adik-adik siapkan air dalam mangkok atau dalam piring. Masukkan yang tadi adik-adik sudah buat. Kita lihat. Kelopak bunganya akan mekar. Diejek, dibenci, sedih, sakit akan dihapus dengan kuasa Yesus. Nah, kita lihat sebentar lagi kelopak bunganya akan mekar. Nah, kelopak bunganya sudah mekar. Sakit, rasa sakit, dibenci, dihina, disakiti, dibully, semua sudah dihapus karena apa? Kita punya Tuhan Yesus. Ada kuasa Yesus yang sanggup menghapuskan semua itu. Nah, adik-adik, selamat mencoba aktivitasnya ya. Saat ini kita akan doa syafaat. Mari kita mulai doa syafaat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan pada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami semua sudah boleh melalui ujian akhir semester. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk hikmat dari Tuhan yang menolong kami di dalam belajar sehingga kami boleh menyerahkan dan mengakhiri seluruh ujian kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan kalau di minggu yang akan datang ini kami akan menerima rapot hasil dari apa yang sudah kami pelajari. Tuhan Yesus, tolong kami, berikanlah kepada kami nilai yang baik. Berikanlah kepada kami nilai yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nilai yang sungguh-sungguh seimbang dengan usaha yang kami lakukan ketika kami belajar. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. 1 tahun kami belajar di sekolah, Tuhan sudah sertai. Kami akan masuk dalam liburan tahun ajaran ini. Tuhan yang tolong kami, baik kami yang pergi ke satu tempat, atau kami yang berlibur di rumah, Tuhan memberikan perlindungan yang sama atas kami. Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang menyelesaikan studi di kelas 6 dan akan masuk ke SMP. Tuhan, mohon Tuhan campur tangan. Mohon Tuhan berikan berkat-Mu, berikan biaya yang cukup kepada papa mama kami, dan tunjukkanlah ya Tuhan sebuah sekolah yang baik, sebuah sekolah untuk kami boleh melanjutkan studi kami, sebuah sekolah di mana Tuhan hadir di sana, sebuah sekolah di mana Tuhan akan memimpin kami dan terus menolong kami untuk kami bisa menjadi seorang anak Tuhan yang baik dan setia. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Apapun kesulitan yang kami hadapi, sebesar apapun masalah kami Tuhan,
Sebesar apapun kekhawatiran kami, sebesar apapun ketakutan kami punya Allah, punya Bapa yang jauh lebih besar dari semua itu. Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang selalu sanggup menolong kami bagaimanapun keadaan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik, namun sebelum itu kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Silakan dihafalkan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas dan juga berdoa syafaat. Kita bersyukur dan biarlah sekolah minggu kita ini boleh makin membuat kita bersemangat untuk mengikut Tuhan. Dan kita pun juga menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita makin bersemangat, kita makin dikuatkan, dan kita terus berkarya bagi Tuhan. Dengan kita selalu mengingat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengiringi kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.